Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mufid. Saya dari kelas A23. Akan menyampaikan pendalaman materi untuk memenuhi tugas sosiologi pertemuan ke-6. Yang pertama ialah pemikiran Auguste Comte dan Ibnu Khaldun tentang sosiologi pendidikan yang memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang menarik, terutama dalam hal pendekatan terhadap masyarakat dan pendidikan. Yang pertama yaitu pemikiran Auguste Comte tentang sosiologi pendidikan. Comte dikenal sebagai bapak sosiologi modern yang menekankan bahwa sosiologi harus didasarkan pada pengamatan empiris dan metode ilmiah, bukan sekedar spekulasi saja. Ia mengembangkan 3 teori perkembangan intelektual manusia. Yang pertama ada tahap teologis, ada tahap metafisis, dan ada tahap positivis. Untuk Ibnu Khaldun tentang sosiologi pendidikan, Ibnu Khaldun yang hidup sekitar 4 abad sebelum Comte juga dianggap sebagai salah satu pelopor sosiologi, meskipun dalam konteks yang berbeda dan lebih luas, termasuk dalam sejarah dan politik. Ia membahas sosiologi pendidikan secara khusus, tetapi tulisannya banyak mengandung nuansa sosiologi pendidikan, terutama dalam hal bagaimana masyarakat dan pendidikan saling mempengaruhi. Keduanya sama-sama melihat masyarakat sebagai objek ilmiah ataupun objek kajian ilmiah dan menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dalam pembentukan dan perkembangan masyarakat. Meskipun Ibnu Khaldun lebih menekankan pada konteks sosial histori dan Comte pada pendekatan ilmiah dan positivis. Dengan demikian, pemikiran Comte dan Ibnu Khaldun memberikan landasan penting dalam memahami sosiologi pendidikan dari perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Yang selanjutnya yaitu pendidikan sebagai faktor sosial. Adalah konsep yang berasal dari pemikiran sosiolog Emile Durkheim yang mendefinisikan fakta sosial sebagai segala sesuatu yang berada di luar individu, bersifat memaksa, dan memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai institusi sosial yang merupakan bagian dari fakta sosial, karena yang pertama, pendidikan berada di luar individu sebagai sistem dan struktur yang mengatur proses belajar mengajar. Kedua, pendidikan memiliki kekuatan memaksa yang mengarahkan individu untuk mengikuti norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan berfungsi mempertahankan dan memproduksi struktur sosial melalui sosialisasi nilai-nilai budaya, norma, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Durkheim melihat pendidikan sebagai alat yang penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran kolektif melalui pendidikan, nilai-nilai moral, dan norma sosial yang ditanamkan kepada peserta didik agar mereka dapat bertahan dan berfungsi untuk kehidupan sosial. Pendidikan bukan hanya proses pengajaran secara individual, tetapi juga fenomena sosial yang mengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan sebagai fakta sosial menegaskan bahwa pendidikan adalah bagian dari realitas sosial yang harus dipahami melalui hubungan sosial, norma, dan institusi yang ada di dalam masyarakat. Jadi menurut Durkheim, pendidikan itu bukan hanya proses pengajaran individu saja, tetapi juga fenomena sosial yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu perlunya mengkaji sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan sangat penting karena sosiologi pendidikan mempelajari hubungan timbal balik antar pendidikan dan masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Ada beberapa alasan utama mengapa sosiologi pendidikan itu perlu dikaji. Yang pertama, memahami interaksi sosial dalam pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sosial dalam pendidikan.
Yang ketiga, merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif. Yang keempat, meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas. Yang keempat, mendukung pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengajaran dan keberhasilan belajar. Yang keenam, menjadi agen perubahan sosial. Yang ketujuh, membantu guru dan pendidik memahami peran sosial mereka. Jadi mengkaji sosiologi pendidikan itu sangat penting untuk memahami dan mengatasi berbagai aspek sosial yang mempengaruhi pendidikan, sehingga pendidikan dapat berfungsi optimal dalam membangun sumber daya manusia dan masyarakat yang lebih baik. Yang selanjutnya, sejarah sosiologi pendidikan. Berawal dari perkembangan ilmu sosiologi itu sendiri yang muncul pada abad ke-18 dan 19, terutama di Eropa Barat, sebagai respon terhadap perubahan sosial yang sangat cepat akibat Renaissance, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Beberapa poin yang penting dalam sejarah sosiologi pendidikan yaitu yang pertama, latar belakang lahirnya sosiologi pendidikan. Perubahan sosial politik yang sangat cepat, munculnya kapitalisme, individualisme, dan revolusi industri menyebabkan munculnya masalah sosial, termasuk dalam hal dunia pendidikan. Hal ini mendorong para ahli sosiologi untuk memecahkan masalah tersebut melalui pendekatan ilmiah, yang kemudian melahirkan sosiologi pendidikan. Perkembangan organisasi publikasi. Pada tahun 1923 dibentuk Himpunan Studi Sosiologi Pendidikan di Amerika, serta terbitnya jurnal yang berjudul The Journal of Education Sociology pada tahun 1928 dan majalah Social Education pada tahun 1936. Selama 40 tahun perkembangan sosiologi pendidikan berjalan lambat namun sangat kokoh. Sosiologi pendidikan itu lahir sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara pendidik dan masyarakat, berakar dari perubahan sosial besar yang ada di Eropa, kemudian berkembang menjadi bidang kajian yang sangat penting, membantu memahami dan mengatasi masalah sosial dalam pendidikan. Disiplin ini terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan pendidikan modern. Kemudian selanjutnya, pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, termasuk struktur, dinamika, dan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan analisis atau pendekatan sosiologis. Ilmu ini menelaah bagaimana proses sosial dan pola-pola sosial berlangsung dalam sistem pendidikan, serta bagaimana pendidikan berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat secara luas. Ruang lingkup sosiologi pendidikan itu meliputi hubungan antar sistem pendidikan, hubungan sekolah dengan komunitas, interaksi dan hubungan antar manusia, perubahan sekolah terhadap perilaku, proses sosialisasi anak dalam pendidikan, kehidupan dan kebudayaan, hubungan antar pribadi dalam konteks pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mengkaji pendidikan dari perspektif sosial, mempelajari bagaimana pendidikan sebagai institusi sosial berinteraksi dengan masyarakat, mempengaruhi perkembangan individu dan kelompok. Ruang lingkupnya meliputi hubungan sosial dalam pendidikan, interaksi antar sekolah dan masyarakat, serta pengaruh pendidikan terhadap perilaku dan struktur sosial. Jadi untuk garis besarnya yaitu sosiologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari tentang perspektif sosiologi ataupun pendidikan yang berhubungan dengan masyarakat, sehingga sosiologi pendidikan itu suatu institusi sosial yang dapat berinteraksi dengan masyarakat sehingga akan mempengaruhi ruang lingkup individu atau kelompok untuk berhubungan dengan sosial masyarakat. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.